Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat ya, kesehatan dan kesempatan untuk belajar ya. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum belajar marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang minggu lalu sudah kita laksanakan yang namanya ulangan harian bab 3 dan bab 4 ya. Bab 3 dan bab 4. Artinya minggu ini kita masuk ke bab 5. Nah, tapi ini apa sih namanya? Mata pelajaran akidah dan akhlak ya. Maksudnya apa? Ini mata pelajaran yang harus diamalkan ya. Ini praktek ya, yang diamalkan seumur hidup. Jangan setelah ulangan dapat 100 sudah lupa, tidak diamalkan ya. Contoh ya, bab 1 kita belajar kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, terutama kalimat thayyibah waqalah. La haula wala quwata illa billah. Itu diamalkan ya sampai mati nanti ya, sampai kita meninggal nanti itu diamalkan. Jangan sudah ulangan dapat 100 lupa kalimat thayyibah waqalahnya, nggak diamalkan. Bisa jawab soal aja tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa. Bab kedua kita belajar Asmaul Husna. Nama-nama Allah ada 5 yang kita pelajari. Ya diamalkan ya, diamalkan. Bab ketiga kita belajar kitab-kitab Allah. Kita amalkan ya. Kita baca tiap hari Al-Qur'annya. Paling tidak ya selembar lah. Selembar, setengah lembar ya. Yang belum masuk Al-Qur'an dibaca Iqra'-nya, dibaca tilawatinya. Itu cara kita mengamalkan kitab-kitab Allah, rukun iman ke-3. Ya. Oke, orang beriman kan? Ya, kalau orang beriman ya rukun imannya dikerjakan semua ya, diimani semua, diamalkan semua. Terus yang bab 4 kita belajar tabah dan sabar ya. Bukan. Bab keempat itu kemarin hormat ya. Hormat dan patuh, maaf. Itu diamalkan ya. Kemarin minggu lalu sudah ulangan. Setelah ulangan jangan tidak diamalkan lagi, sudah lupa sudah. Harus tetap diamalkan. Sama orang tua harus tetap tabah, harus tetap hormat ya. Sama guru harus tetap hormat, sama teman harus tetap hormat, sama Allah harus tetap patuh, sama orang tua, guru, dan lain-lain harus tetap patuh ya. Yang baik-baik kita patuhi. Itu kita amalkan sampai tua nanti ya. Meskipun ulangannya nggak 100 tapi diamalkan itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Oke, sekarang masuk ke bab 5 yaitu sikap sabar dan tabah. Silahkan dibuka buku salamnya halaman 67 ya. Bapak menjelaskan ya singkat saja. Oke, tabah. Tabah adalah akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Tabah artinya kuat dan mampu menahan diri. Kuat dalam menahan berbagai musibah yang menimpa diri, keluarga maupun bangsanya. Karena sungguhnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tabah juga artinya berani ya. Oke, di buku yang lain tabah artinya berani. Oke. Sabar apa, Pak? Sabar itu kurang lebih aja. Hampir sama aja kayak tabah ya. Sabar artinya tahan. Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan diri saat ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi. Tanpa adanya sifat sabar, masalah-masalah yang kita hadapi akan bertambah berat. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan suatu kesabaran yang luar biasa. Dengan kesabaran, kesuksesan akan kita raih, kemenangan akan kita peroleh, dan surga Allah akan kita tempati. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih untungnya sabar? Untungnya sabar, kita bisa meraih kesuksesan. Kita bisa
memperoleh kemenangan. Kita bisa ditempatkan Allah di surga. Oke. Nah, terus kapan sih kita harus bersabar? Sabar dalam hal apa aja? Satu, sabar dalam menjalankan perintah Allah ya. Jadi eh, apa sih namanya? Patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah itu juga butuh kesabaran. Contoh sholat, kita kan disuruh sholat. Kalau nggak sabar dia, ya itu sholatnya nggak khusyuk ya, pengennya cepat-cepat. Apalagi puasa ya, puasa. Kalau puasa nggak sabar ya itu ngeluh aja sehariannya, ngeluh aja. Nah, itu puasa yang nggak sabar. Dan perintah-perintah Allah lainnya ya, perintah-perintah Allah lainnya. Yang kedua, sabar dari apa yang dilarang Allah. Nah, ternyata menghindari apa-apa yang dilarang Allah juga harus bersabar ya. Misalnya kita menyukai sesuatu, tapi menurut Allah itu nggak baik ya, nggak baik untuk kita, ya kita harus sabar, harus tinggalkan itu dengan sabar. Lalu apalagi? Sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyangkut apa sih namanya? Uh, Bisa jadi ketika kita kena musibah ya. Kan sabar tadi artinya tahan gitu kan. Tahan. Menahan diri. Nah, mengendalikan diri, menahan diri. Oke. Terkena musibah ya, kita harus menahan diri ya, nggak usah apa sih namanya? Untuk tidak ngamuk ya, untuk tidak nangis silahkan ya, tapi ya kendalikan diri lah ya. Menangisnya yang normal aja gitu. Bisa juga sabar ketika menghadapi apa sih namanya? Kesenangan malahan. Kadang kalau orang senang tapi tidak sabar, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak tahan. Euforia berlebihan. Senangnya berlebihan ya sampai melakukan hal-hal yang ya ujung-ujungnya tidak baik gitu. Itu sabar menahan diri. Menahan diri. Lalu di apa? Pembahasan selanjutnya kisah ketabahan dan kesabaran Masyitah. Di bukunya tuh pendek aja. Ini Bapak cari lagi kisahnya yang lebih lengkap. Nah, Firaun dikenal sebagai penguasa Mesir kuno yang amat kejam. Jika ada orang yang Bapak sambil bacakan ya. Jika ada orang yang di sekitarnya yang melenceng dengan kepercayaan, tak pikir panjang dia menghabisi nyawa dengan cara tak wajar. Ini Firaun mungkin sudah tahu semua ya. Raja penguasa Mesir yang hidup di zamannya Nabi Musa ya. Lalu misalnya saja kisah Masyitah yang dipanggang oleh Firaun gara-gara ketahuan mengakui adanya Tuhan selain Firaun. Jadi selain raja, Firaun juga mengklaim menganggap dirinya itu Tuhan, bisa apapun. Masyitah merupakan penyisir rambut Firaun dan keluarganya. Pada zaman itu banyak perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya mendapat ujian berat seperti Masyitah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sisirnya dijatuhkan. Wah, kok sisir jatuh aja bisa dapat ujian? Nah, ini cerita selengkapnya. Pada malam saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra ditemani oleh Jibril, beliau mencium aroma yang wangi. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah aroma Masyitah, penyisir rambut keluarga Firaun beserta anak-anaknya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kok bisa wangi ya? Bagaimana ceritanya?" Kemudian Jibril mengisahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tatkala Masyitah sedang menyisir rambut putri Firaun, ya, anaknya Firaun, tiba-tiba sisir jatuh dari tangannya. Yang namanya orang taat ya, orang baik, ya keceplosan ya. Dan seketika dia berkata, "Bismillah." Sambil ngambil apa sih? Sisirnya itu ya. Bismillah dengan nama Allah. Tuhan ya, dengan nama Tuhan. Sang putri bertanya, "Ayahanda." "Oh, maksudnya Firaun ya." "Oh, dengan nama ayahku gitu." "Enggak," katanya. "Tetapi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Lalu si putrinya Firaun tadi menjawab,
saya laporkan kamu ya, saya laporkan kamu. Lalu Masyitahnya menyahut lagi, ya nggak apa-apa, silahkan. Di situ, nah dari sini sudah timbul rasa sabar dan tabah ya, ya nggak apa-apa, silahkan. Fir'aun lantas memanggilnya seraya bertanya, wahai Fulanah. Fulanah ini maksudnya wahai perempuan ya, dia nggak tahu namanya jadi dia panggil Fulanah. Wahai perempuan, apakah ada Tuhan selain diriku? Jawabnya, ya, Tuhanku dan Tuhanmu hanyalah Allah. Mendengar jawaban itu, Fir'aun marah ya, berang. Dia langsung memerintahkan anak buahnya agar memanaskan patung sapi hingga meleleh. Dia nggak tahu patung sapinya dari emas kah, dari tembaga kah, dari besi kah. Intinya kalau apa sih namanya, logam-logam gitu dipanaskan kan meleleh kan. Lalu menyuruh agar tukang pasir itu beserta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Nah, ini biasanya kalau apa sih nih, logam-logam yang meleleh itu nggak sekedar panas ya, panas banget ya. Api kompor tuh tidak cukup untuk memanaskan logam ya sampai meleleh. Apinya tuh panas-panas banget. Sebelum dilempar ke dalam api, Masyitah berkata, sebelum saya meninggal, saya mohon kepadamu satu permohonan. Satu aja aku minta sebelum meninggal. Apa? Kata Firaun. Apa? Dia menjawab, saya mohon agar Tuhan nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kafan. Lalu Tuhan kuburkan kami ya, minta dikuburkan aja dia. Firaun berkata, itu adalah hal yang sangat mudah. Akhirnya, anak-anaknya dilemparkan satu persatu di hadapannya hingga tiba giliran anak bayi yang masih disusuinya. Seakan-akan sang ibu terlambat disebabkan rasa iba terhadap bayi. Seketika itu bayinya dapat berbicara, wahai ibu masuklah, sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Oke, nah itu tadi ya. Jadi ya sabar ya, tabah. Kita yang mendengar cerita ini ya santai aja di zaman sekarang. Mungkin sambil rebahan-rebahan ya. Lain cerita kalau kita apa sih namanya, merasakan sendiri ya, pasti bergetar ya, pasti takut, pasti wah sesungguhnya tiada Tuhan selain Fir'aun nih. Langsung berbalik hati kita, nggak lagi kita sama Allah ya, itu tuh. Masyitah nggak, dia tetap ya, dia tetap apa, Tuhanku dan Tuhanmu hanyalah Allah ya. Berani dia sama Fir'aun, dia tabah ya, nggak takut sama rasa takutnya, bukan takut, dia tidak kalah dengan rasa takutnya, dia sabar. Meskipun akhirnya mati ya, mati itu, kematian itu baik untuknya, kematian itu baik untuknya. Sampai-sampai kuburannya sangat wangi. Nah itu tadi. Nah sekalipun kita belum bisa sampai level seperti ini, paling tidak kita harus bisa menanamkan sikap sabar dan tabah ya. Sikap sabar dan tabah. Ini dalil-dalilnya yang di surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh. Ternyata bukan Bapak yang nyuruh, ya Allah yang nyuruh. Sabar, disuruh sabar, sholat. Kalau Allah yang nyuruh berarti wajib ya. Kalau Allah yang nyuruh berarti wajib. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti orang yang tidak sabar sama siapa? Nah, cari sendiri. Oke. Dalil selanjutnya surah An-Nahl ayat 96. Dan sesungguhnya kami tidak akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pahala belum kelihatan sekarang ya. Makanya kita anggap tidak berharga, padahal nanti di akhirat itu yang paling berharga ya. Rupiah, dolar, emas itu tidak berharga lagi. Ini yang dilihat, ini yang cuma-cuma ini yang harus dicari nanti. Makanya kita kerjakan yang namanya kesabaran. Dalil yang terakhir, surah Al-Insyirah ayat 56, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Karena sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi harus sabar ya, sesulit apapun harus sabar. Karena sabar dan tabah itu adalah amalan yang hanya bisa kita lakukan di dunia, nak.
di dunia. Di akhirat nanti kita percuma sabar ya. Di ya contoh lah di surga. Ngapain sabar ya, kalau kita lapar ya tinggal makan, makanan langsung tersedia. Tidak ada penderitaan di surga ya, kita nggak bisa sabar lagi di surga, semua langsung tersedia ya, hanya ada kesenangan. Kalau ada kesenangan untuk apa nggak apa, sabar itu nggak diperlukan kan. Nah, di neraka sabar itu nggak ada gunanya. Disiksa sama malaikat, sabar aja aku disiksa, percuma ya, malaikat tetap menyiksa dengan sekuat tenaga ya. Nah itulah makanya mumpung kita masih di dunia amalkanlah kesabaran dan ketabahan. Oke. Sekarang tugasnya buku salam halaman 70 kalau nggak salah ya. Bukunya tidak sama Bapak. Halaman 70 kerjakan pilihan gandanya saja. Misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan Bapak via WA atau komen di YouTube-nya. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.